Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, saya seperti kemarin ya baru pulang dari masjid, sholat zuhur berjamaah. Karena ini hari libur ya, jadi pulangnya ini luar biasa panas ya. Ini di mobil sekarang juga panas sekali. Luar biasa. Saya sudah menghidupkan AC mobil full ya, tapi masih tetap panas. Sebelum masuk ke rumah, saya ingin sharing kunci sukses ya dalam belajar bahasa adalah yang pertama kita harus suka dulu. Nah, apapun gitu ya. Jadi kalau mau belajar bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Arab, bahasa Jerman, apapun, kita harus senang dulu dengan bahasa itu. Dengan kita senang akan terbuka ya, hati dada kita ini akan terbuka. Biasanya gitu ya, kalau kita senang maka yang terlihat itu yang indah-indah gitu. Dulu saya ngambil S2 ke Amerika, jadi setiap pagi mendengar radio VOA waktu itu. Spesial saya beli radio Sony multiband untuk bisa mendengar berita pelajaran bahasa Inggris Amerika di radio VOA itu hari-hari terus. Waktu mau ke Jepang juga demikian ya. Jadi kita sering mendengar film-film Jepang, kemudian kita sering mendengar juga. Kalau warta berita itu susah ya. Walaupun waktu itu sudah belajar juga sih, belajar katakana, hiragana, kanji dikit-dikit, tapi belum mampu kita untuk memahami itu. Tetapi dengan mendengar kita merasa senang. Demikian juga bahasa Arab ya, sebagai seorang muslim tentu kita tidak suka dengan bacaan Al-Quran gitu. Kita udah sering dengar hadis, di sholat semuanya bahasa Arab gitu ya. Nah, jadi kalau kita ingin belajar bahasa Arab lah, contoh pada hari ini, maka kita harus senang dulu dengan bahasa Arab itu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus tahu struktur kalimat ya, karena lain bahasa ini beda. Jadi kalau bahasa Jepang itu SVO ya, bahasa Inggris SVO sama seperti kita subject, verb, object. Tapi bahasa Jepang tidak ya, subject, object, verb. Jadi kalau dia mengatakan saya makan nasi, maka saya nasi makan, sama seperti bahasa India barangkali. Jadi kita harus mendengar sampai terakhir baru tahu saya nasi diapain nih, dijual, dibeli ya, dibuang atau dimakan gitu ya. Saya makan nasi ternyata. Jadi watashi wa gohang, nah itu kata bendanya, objeknya gohang, artikelnya. Kata kerjanya adalah ini makannya kapan? Kalau sekarang ya watashi wa gohang tabete imas ya. Kalau hari-hari menjadi kebiasaan, watashi wa gohang tabemasu gitu ya. Kalau kemarin saya makan, watashi wa gohang tabemashita ya. Nah, begitu. Itu struktur kalimat. Yang bahasa Arab seperti saya katakan tadi. Jadi ada struktur kata kerja di depan, habis itu subjek, baru objek ya. Kalau yang kedua itu adalah kata benda di depan sebagai mubtada dan menjelaskan tentang mubtada itu apa, itu disebut dengan khobar. Nah itu, jadi yang kedua syaratnya kita memang harus tahu struktur bahasa ini. Dan yang ketiga tentu tidak ada pilihan lain. Kita harus menghafal perubahan kata kerja, harus menghafal kata-kata benda atau objek yang memang kita harus atau kita akan pakai gitu ya. Kita akan pakai di dalam percakapan. Dan ini nggak perlu hafal banyak-banyak, tapi apa yang kita hafal ini bisa kita praktekkan langsung. Nah itu pengalaman saya. Yang kedua memang bacaan. Nah, kalau bacaan, kalau bahasa Arab tentu kita
bisa baca Quran, baca hadis yang sudah ada terjemahan. Sekarang ada aplikasi Quran misalnya, dengan kita tinggal touch screen kita bisa dapatkan perubahan kata kerjanya ya, artinya dan lain-lain sebagainya. Itu sangat memudahkan kita. Dan yang terakhir syaratnya harus betul-betul kita berani gitu ya. Kita jangan segan-segan, jangan takut salah. Itu penyakitnya orang belajar bahasa ini. Kalau itu mungkin nasihat dari Mel Robbins ya, dalam bukunya 5 Second Rule, dia bilang gunakan hitungan 5 detik. Kalau Anda tidak langsung bicara ya, atau langsung bertanya, langsung apa yang akan Anda lakukan dalam 5 detik, that's it ya, is gone ya. Kita akan merasa segan segala macam. Jadi kalau mau bertanya ya bertanya aja gitu ya, dalam bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Arab, bahasa apapun, saya kira kita harus aktif di situ. Nah, dalam bahasa Arab barangkali selain Al-Quran dan hadis juga ada pepatah-pepatah, kata-kata romantis. Ini kita coba baca, kita kita hayati isinya, kita sampaikan. Ada satu contoh yang mau saya share hari ini, yaitu tentang 4 musim ya, tentang 4 musim. Contohnya begini, salju itu hadiah musim dingin ya. Musim dingin itu syita. As-salju hadiyatus syita. Salju itu hadiah musim dingin. Nggak ada di musim panas salju. Wasyamsu hadiyatul saif ya. Dan matahari itu panas seperti hari ini ya, itu adalah kado musim panas ya. Walaupun ada matahari di musim dingin, tapi dia tidak panas gitu ya, tidak panas. Dia tetap bersinar di musim dingin, itu yang saya alamin gitu. Nah, yang ketiga, wadzuhuru wazuhuru, dan bunga, hadiyatul rabi', dan bunga itu adalah kado musim apa? Kado musim semi atau musim bunga. Dan yang terakhir ya, kalau kita punya istri barangkali karena kita ngomong bunga, ngomong salju, ngomong macam-macam, nah, dia bertanya juga nih, wa ana, wa anti wa anti hadiyatul umri, dan engkau adalah kado terindah untukku gitu ya. Jadi kalau kita baca, kita hafal, kita sampaikan nama istri, barangkali dia akan senyum-senyum ya. Jadi cara mempelajari bahasa itu pertama menyukainya terlebih dahulu, kemudian kita belajar struktur bahasanya, kemudian kita hafalkan ya kata kerja, kata benda, dan lain-lain yang hari-hari kita pakai. Yang keempat, jangan sampai kita tidak berani mengucapkannya. Kita mau pasif, nggak mungkin bahasa ini kita bisa mau bicara tapi kita tidak mau diam aja gitu ya. Beda dengan kita memang tujuan kita belajar bahasa itu untuk menulis. Kalau untuk menulis ya cukup dengan banyak membaca. Tapi kalau untuk ngomong kita harus aktif untuk berbicara, hafal, pakai, dan seterusnya ya. Demikian saja sharing saya pada hari ini. Mudah-mudahan di tengah panasnya cuaca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Saya doakan kita sehat semua, yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang barangkali belum mendapatkan keturunan, insya Allah diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersabar dan terus berusaha serta berdoa. Dan yang belum bertemu jodohnya ya terus berdoa dan juga berusaha untuk kiranya sebelum Ramadan ini dapat jodohnya. Demikian,
Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.